iring-iringan majelis langsung diantar oleh Palisada Dharma. Membuka ibadah kita pada malam hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk tegak berdiri. Kita menyanyikan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 289, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Paulina Indrianti Willem STH dari Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Immanuel Tumbang Barat. Shalom untuk kita semua. Shalom. Kita bersuka cita ada waktu terbaik Tuhan anugerahkan bagi kita, para orang tua, panitia, boleh duduk bersama-sama dengan anak-anak remaja dalam menyaksikan kegiatan. Terkhusus hari ini kita ada dalam ibadah penutupan. Suatu hal yang sangat berharga. Tatkala saya diminta untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya bersyukur saya boleh berbicara di tengah-tengah anak-anak remaja yang kita percayai bahwa mereka adalah generasi penerus bangsa ini, terkhusus Kabupaten Alor ini. Saya mau kita kasih aplaus untuk anak-anak remaja yang secara luar biasa beberapa hari telah mempersembahkan suara-suara terbaik mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan telah dibacakan oleh MC tadi dari nyanyian Mazmur nomor 103 dengan tema yang terpampang di depan kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bapak Mama, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Judul Ibrani untuk nyanyian Mazmur berasal dari kata Tehilim yang berarti puji-pujian. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata psalmoi yang berarti nyanyian yang diiringi alat musik, gesek atau petik. Daud sebagai penggubah lagu ini dalam nyanyian Mazmur 103 ini mau mengarahkan dirinya secara pribadi, bahkan mengajak keseluruhan umat untuk bermazmur, untuk memuji-muji Tuhan dengan musik. Ungkapan puji Tuhan sering diungkapkan oleh banyak orang, terutama di kalangan orang Kristen. Namun kebanyakan ungkapan pujian kita persembahkan kepada Tuhan tatkala kita ada dalam zona nyaman, tatkala kita ada dalam berbanding terbalik, tatkala segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana dan keinginan kita. Kebanyakan sulit untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Daud yang menulis syair ini, tatkala ia menulis syair ini, ia tidak berada dalam posisi zona nyaman. Ia tidak berada dalam posisi yang baik-baik saja.
Kalau kita melihat di nyanyian Mazmur nomor 102, kita dapati di situ dia dalam keadaan gundah gulana. Dia diperhadapkan dengan para musuh yang datang bergantian menyerang dia. Dia berada dalam keadaan lemah, letih, lesu. Namun dalam 103 kita melihat dia menyemangati dirinya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Menunjukkan betapa dalam keadaan yang tidak baik-baik saja dia mampu untuk menaikkan pujian kepada Allah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, yang menunjukkan betapa keseluruhan kehidupannya dia persembahkan kepada Tuhan. Dia mau memuliakan Tuhan karena Tuhan berhak menerima pujian yang dipersembahkan itu. Ungkapan pujilah Tuhan ini sama dengan kata haleluya. Ya, kata haleluya itu sendiri berarti penuh dengan kegembiraan dalam memuji Tuhan. Posisi yang dialami oleh Daud dalam keadaan gundah gulana, ia mengangkat hati untuk memuji Tuhan, menyemangati diri. Dia melakukan itu bukan karena keterpaksaan, tetapi dia melakukannya dengan kesungguhan hati. Dia mau memuji-muji Tuhan. Dan kata haleluya itu juga berarti pujilah Tuhan. Ya, jadi kalau kita bernyanyi, kita memuliakan Tuhan, ada kata haleluya, itu harus penuh dengan antusias, harus penuh dengan semangat, karena menunjukkan betapa memuji Tuhan diresponi dari hati yang penuh dengan semangat, sekalipun batin mungkin tertekan. Secara bahasa puji Tuhan artinya memuliakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan memancarkan kasih Tuhan dalam keseharian hidup. Ungkapan ini bisa menjadi tanda bahwa seorang umat yang selalu mengandalkan Tuhan dalam berbagai lini kehidupannya akan terpancar melalui keseharian kehidupannya. Dia selalu memuliakan Tuhan. Pemazmur dalam hal ini Daud memberi seruan pujilah Tuhan, suatu kalimat perintah di mana ada tuntutan untuk selalu memuji Tuhan. Seruan Daud untuk memuji Tuhan ini sekali lagi tidak dilatar belakangi oleh keadaan yang baik-baik saja, tetapi dia mau tetap memuliakan Tuhan. Dia menyadari bahwa di dalam puji-pujiannya ada kuasa yang memberi kekuatan bagi batinnya. Kuasa pujian memberikan kekuatan dalam batinnya, mengajarkan kita sebagai umat Kristen, saya dan saudara, bahwa ungkapan memuji Tuhan tidak hanya lahir dari situasi yang nyaman, tetapi dalam zona ketidaknyamanan pun kita diminta untuk tetap memuji Tuhan. Kita bersyukur melalui panitia lomba paduan suara remaja antar kecamatan, gereja, SMU, dan SMK se-Kabupaten Alor mengarahkan para remaja bagaimana mereka mempersembahkan suara-suara terbaik mereka untuk memuliakan Tuhan.
melalui puji-pujian yang telah disenandungkan. Tentunya ada berkat-berkat rohani, ada kekuatan, ada peneguhan yang kita terima. Karena sekali lagi ada kuasa di atas puji-pujian. Kiranya setiap puji-pujian yang telah dipersembahkan tidak hanya kita persembahkan sebagai ajang perlombaan, tetapi kita menghayati, memberkati diri kita yang menyanyi, memberkati para pendengar, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kalah dan menang dalam perlombaan itu hal yang biasa. Tetapi hal yang luar biasa adalah tatkala kita benar-benar mempersembahkan puji-pujian kita bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya, saya percaya sungguh, ya, semua yang ikut sejak awal kegiatan ini diberkati dengan berkat-berkat rohani melalui puji-pujian, karena ada kuasa di balik setiap pujian. Raja Daud mengarahkan saya dan saudara, mari dalam setiap lini kehidupan kita, apapun kondisi, apapun situasi, apapun pengalaman hidup yang sedang dan akan kita alami, kita terus memuliakan Tuhan. Mengapa? Karena tujuan utopi Allah menghadirkan saya dan saudara ada di dunia ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Dengan berbagai hal yang kita kerjakan, yang kita lakukan di dunia ini, kiranya tujuan utamanya adalah untuk memuliakan Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Raja Daud mengarahkan saya dan saudara melalui pemazmur ini untuk terus memuliakan Tuhan? Satu kata yang saya dapati dalam pembacaan ayat-ayat dalam Mazmur 103 yang menjadi alasan utama Daud mengarahkan dirinya, bahkan mengajak kita berseru untuk memuliakan Tuhan, karena ia sungguh merasakan, ia sungguh menikmati bahwasannya Tuhan itu baik. Alasan mengapa Daud mengarahkan dirinya untuk terus memuliakan Tuhan dan menyerukan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk selalu memuliakan Tuhan adalah karena Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan dapat kita lihat dalam bacaan kita. Ada 5 hal yang saya lihat yang menjadi acuan bagaimana Daud menyatakan diri dia mau memuliakan Tuhan karena Tuhan itu baik. Yang pertama kita melihat di dalam ayatnya yang ketiga, kebaikan Tuhan ia rasakan karena Tuhan mengampuni segala. Dia yang mengampuni segala kesalahan kita. Ia mengampuni segala kesalahan kita. Sejatinya kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang memerlukan kasih karunia Tuhan. Pengampunan adalah karunia pertama yang paling penting yang kita terima dari Allah. Dan hanya Allah yang bisa mengampuni manusia dari dosa. Hanya Allah yang bisa membawa manusia keluar dari kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Hanya Allah yang bisa membawa manusia melihat adanya kehidupan kekal. Karena Dia rela memberi diri, mati di atas kayu salib, menggantikan saya dan saudara yang seharusnya mati, menerima penebusan dosa. Kebaikan Allah terbukti
Dia mau memberi diri untuk mengampuni segala kesalahan kita. Yang kedua, kita masih melihat dalam ayat yang ketiga, kebaikan Tuhan. Karena apa? Ia menyembuhkan segala penyakit kita. Penyakit di sini berbicara tentang sakit tubuh, termasuk juga penyakit jiwa kita. Mungkin kita sehat secara tubuh, tetapi kadang kita kurang menyadari kita ada dalam posisi sakit jiwa. Ada hawa nafsu, ada iri hati, ada keserakahan, ada luka batin, ada trauma, ada gambar diri yang rusak dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus, Dia ada di dunia, Dia siap menyembuhkan segala penyakit kita. Dia yang merendah hal-hal terbaik, yang merendah rancangan yang mendatangkan sejahtera, bukan kecelakaan. Itulah sebabnya Dia mau menyembuhkan kita, baik secara tubuh maupun secara jiwa. Dibutuhkan pengakuan, dibutuhkan penyerahan diri, dan tentunya pujian yang memuliakan Tuhan. Yang ketiga, kita melihat kebaikan Tuhan dinikmati oleh Raja Daud dan kita semua. Di dalam ayatnya yang keempat, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Ya, kita sama tahu bahwa kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa membuat kita semua harus binasa. Kita mati. Tetapi Kristus mati, bangkit dari antara orang mati, menjanjikan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepada Dia. Jaminan firman Tuhan menyatakan, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Kita yang mati tidak mati terus. Sebagaimana Kristus bangkit dari antara orang mati, iman kita adalah seperti itu. Kita juga akan dibangkitkan dari kematian kita. Yang keempat, kita masih melihat dalam ayat yang keempat, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia Allah yang selalu setia. Dia Allah yang rahmati. Sekalipun kita didapati sering tidak setia, Dia Allah tetap setia. Di dalam ayatnya yang kelima, kita melihat Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Dia memuaskan hidup kita dengan hal-hal yang terbaik. Bapak, mama, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Allah. Hal itulah yang menyebabkan Daud berketetapan untuk tetap memuji Tuhan. Dia membangkitkan semangatnya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, karena dia sungguh telah merasakan, menikmati betapa baiknya Tuhan. Dan saya percaya kita semua yang ada di dalam Kristus Yesus, kebaikan demi kebaikan Tuhan terus kita nikmati dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, mensyukuri kebaikan Tuhan sebagaimana Daud, kita tetap hidup memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena itu yang terpenting dalam kita menjalani hari-hari hidup ini. Remaja-remaja yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kuasa di atas puji-pujian. Ada yang berkata bahwa puji-pujian adalah khotbah bersair. Tatkala anak-anak melantunkan pujian kidung rohani dengan ketulusan, Tuhan dimuliakan. Kalau kita menyadari bahwa ada kuasa di balik setiap puji-pujian, maka saya mau katakan kepada anak-anak remaja, dalam menghadapi
perjalanan kehidupan yang dipenuhi dengan berbagai tantangan. Terus naikkan kidung pujian yang memuliakan Tuhan. Jangan kalau putus cinta mulai menyanyi lagu sakitnya di sini. Itu akan sakit terus karena sakit di sini. Jangan juga menyanyi lagu itu yang bilang apa? 11-12 kah? Kamu selingkuh? Apa ada punya kelanjutan? Aku balas, ya itu laki-laki namanya. Kalau perempuan nah hancur loh. Jangan kita ambil lagu dari yang ada di era tahun 70-an. Madu di apa? Di tangan kanan, racun di tangan pilih kiri. Nah, orang Kabola bilang nah noam. Tidak ada di sini, semua memuji Tuhan. Yang ada itu di Kupang, di Kali Liliba, jembatan Liliba. Jadi ada kuasa di balik setiap puji-pujian. Tuhan bertahta di atas setiap puji-pujian. Muliakanlah Tuhan melalui puji-pujian. Dalam situasi kondisi apapun, kidungkan senandung rohani. Karena saya meyakini bahwa di dalam pujian rohani ada kuasa, ada berkat-berkat, ada nasihat-nasihat rohani yang siap meneguhkan kita semua. Daud begitu luar biasa, menyemangati diri, walaupun dalam situasi yang tidak nyaman. Mari kita pun demikian. Apapun situasi kehidupan ini, pujilah Tuhan. Perdengarkan suara terbaik kita, nyanyikan kidung-kidung rohani. Dan saya bersyukur ya ada lembaga yang menyelenggarakan kegiatan ini, Bapak Obed Bolang luar biasa ya. Karena menyadari ada kuasa di balik setiap pujian. Subtema yang luar biasa ya. Menghadirkan Salom Allah ya. Lewat perlombaan ini menghadirkan Salom Allah, damai sejahtera Allah. Dan itu ada di dalam setiap puji-pujian. Allah hadir dan siap memberkati mereka yang menyanyikan dengan ketulusan hati, yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh, karena dia bertata di atas puji-pujian. Ya luar biasa para pemerintah di Kabupaten Alor. Kita harus beri aplaus begitu luar biasa. Ya, telah menghadirkan Shalom Allah dalam masa-masa kepemimpinan, baik mulai dari orang-orang tua kekasih kita, bupati-bupati terdahulu, ada orang tua kekasih kita juga di sini. Ya, dan Bapak Jobo yang sebentar lagi sudah mengakhiri masa jabatannya, telah menoreh hal-hal yang luar biasa, menghadirkan damai sejahtera, Salom Allah, dengan senantiasa mempererat kerukunan di antara kita beragama, menjaga silaturahmi, dan ini mengarahkan anak-anak remaja. Apa yang telah dibangun, apa yang telah didedikasikan oleh orang-orang tua, para pemimpin-pemimpin kita, kiranya melalui momen lomba paduan suara ini, kita terus menghadirkan Shalom Allah. Ya, Shalom itu damai sejahtera. Menghadirkan damai sejahtera Allah di semua lini kehidupan. Sehingga apapun perbedaan, apapun hal-hal yang terjadi, tujuan kita mau memuliakan Tuhan. Dan dalam kita memuliakan Tuhan sudah pasti Shalom atau damai sejahtera Allah ada di tengah-tengah kita. Ya. Sekali lagi, siapapun yang menjadi pemenang itu biasa. Yang menjadi kalah itu biasa. Tetapi yang luar biasa, yang kalah maupun yang menang, tetap bergandengan tangan, bersyukur kita telah diberkati dengan puji-pujian yang kita kumandangkan. Pribadi diberkati, orang lain diberkati dengan mendengar puji-pujian itu. Tuhan dipermuliakan. Kiranya renungan firman Tuhan yang singkat ini meneguhkan saya dan saudara, apapun situasi kehidupan ini, tetap memuliakan Tuhan. Tuhan bertata atas puji-pujian, kita diberkati. Kita berdoa.
Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat